Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam terhormat Coach warahmatullahi Ali Auda, Ibu Dr. Anda Rahmatul Nazilah, dan Ibu-Ibu Kepala Sekolah dari seluruh Indonesia ya ini. Mohon maaf ini agak gerok. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya diberikan pada saya pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat inspirasi dari banyak sekolah, dari SMA Muhammadiyah Kendal, dari Pondok Pesantren Dimsa, kemudian dari Bu Heri juga. Terima kasih motivasinya untuk malam hari ini, untuk bisa kami perbaiki untuk ke depan untuk SMA Muhammadiyah 7. Pak Mumun, Pak Munawar connect enggak ya? Tadi sudah centang 2. Nah, sudah Bun, luar biasa. Lanjut. Oke. Ini sekolah yang lagi viral Ya. ini. Lagi fenomenal sekolah ini. Ya, alhamdulillah SMA Muhammadiyah 7 mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 2 pemain kami ya kemarin ya, yang timnas U16 di Piala AFF kemarin. Ini ada Ananda Zidan dan Fadel, yang alhamdulillah memang kalau kata orang nemu ya coach ya katanya, tapi nemu itu kalau tidak dikembangkan di sekolah juga tidak bisa berhasil juga siswanya. Artinya memang 2 anak ini memang sudah menggeluti bola sejak usia 8 tahun kemarin, kemudian mereka kelas 10 dan 11 di SMA Muhammadiyah 7, tapi tetap ada pembinaan sebelumnya. Sebetulnya kan itu di tempat kami ada Pak Sri Rohadi yang memang melatih bola dari anak-anak ya. Mereka juga kenal dengan mutu karena kenal dengan Pak Rohadi. Jadi dikembangkan untuk latihan di mutu, akhirnya bisa masuk ke seleksi timnas, alhamdulillah. Nah, ini dari SMA Muhammadiyah 7, berikutnya Pak Mumun, bahwa SMA Muhammadiyah 7 itu memang KKO itu sejak tahun 2010, Coach. Pak Mumun. Kemudian ada reguler dan kemudian ada Ini MBS nggak bergerak nih, PowerPoint-nya. Iya. Pak Mumun coba. Pak Mumun. PowerPoint-nya Pak Munawar ini belum bergerak ini. Halo Pak Munawar. Pak Mumun, Pak Munawar. Pak Mumun. Kemungkinan besar ini apa namanya koneksi. Koneksi. Oh, gitu. Atau dibantu host gimana? Bantu Boroma kirim. Sudah dikirim belum ya? Ini sudah berganti slide atau belum ya, Bu? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kita kirim ke Bu Rohma aja dulu. Mungkin sambil Bu. Begini, SMA Muhammadiyah 7 ini kan membuka 3 kelas, yaitu kelas KKO, kemudian kelas boarding school, dan reguler, yang masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Untuk KKO kita konsentrasi pada sepak bola, futsal, kemudian bola voli, dan bulu tangkis. Kemudian untuk MBS Siti Khotijah, konsentrasi kita ada di Tafidz, kemudian ada di bahasa, dan karena kemarin SMA Muhammadiyah 7 juga diminta untuk mengikuti Liga Santri, maka sekarang di MBS Siti Khotijah juga konsentrasi pada pesantren olahraga, walaupun untuk yang olahraga yang namanya santri kalong, artinya santri kalong itu tidak mondok gitu ya. Jadi di mutu santrinya tidak mondok untuk yang khusus olahraga, tapi untuk yang tahfidz, kemudian bahasa mereka mondok dari Senin sampai dengan Sabtu, kemudian Ahad boleh perpulangan tapi hanya setengah hari kemudian masuk lagi ke pondok. Nah, untuk SMA mutu itu masing-masing program mempunyai keunggulan tentu saja. Kita harus tahu kenapa kita membuat program, karena kita tahu keunggulan yang kita tawarkan ke publik, sehingga kita tahu program kelas yang sudah kita
kemudian keunggulan-keunggulan yang akan kita branding. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan branding sekolah yang sudah kita lakukan. Kemudian meningkatkan mutu layanan, menjalin relasi dengan beberapa pihak, dan kekuatan promosi. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk membranding sekolah, itu yang kita lakukan. Yang pernah kita lakukan ada bekerja sama dengan Asprof, PSSI, DIY untuk branding KKO di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 kita bekerjasama dengan KONI Kota Yogyakarta, bekerjasama juga dengan UNY, kerjasama dengan UNY, dengan FKIP UNY untuk olahraga. Jadi tujuannya adalah supaya ada pendampingan bagi Bapak Ibu guru SMA Muhammadiyah 7, karena pada saat kita mendirikan kelas KKO itu banyak Bapak Ibu guru yang masih belum bisa, mahasiswa KKO yang mungkin karena kinestetik mereka punya kelebihan energi, mereka rame di kelas, kemudian mereka mungkin pokoknya energinya luar biasa. Nah, inilah yang kemudian kita perlu pendampingan dari UNY untuk menyadarkan bahwa guru-guru harus paham bahwa siswa KKO itu adalah aset bangsa, karena mereka punya kelebihan kinestetik yang bisa dikembangkan untuk prestasi nasional maupun internasional. Nah, ini yang disadarkan pada kami, sehingga kami SMA Muhammadiyah 7 akan berbeda dengan sekolah KKO yang lain untuk KKO-nya, karena di tempat kami memahami masuk. Nah, ketika mereka bolos itu tapi dengan alasan yang tertulis, artinya ada hitam di atas putih, ada surat izin dari pelatih dan sebagainya, itu akan kita izinkan. Kemudian Bapak Ibu guru, anak-anak kelas KKO ini kan dikelaskan pada kelas khusus, anak-anak MIPA malahan, anak MIPA 1. Nah, ini Bapak Ibu guru akan paham bahwa anak-anak ini akan diberikan tugas tambahan. Nah, ini yang membedakan di SMA Muhammadiyah 7 dengan yang lainnya. Mungkin kita lebih membutuhkan kesabaran. Jadi Bapak Ibu guru itu lebih sabar di SMA Muhammadiyah 7 untuk kita melayani. Jadi yang kita tingkatkan pada saat ini adalah mutu layanan kepada anak-anak kami. Jadi mungkin kalau di sekolah lain anak-anak atau anak-anak latihan itu mungkin bisa jadi sering tidak ikut KBM, mereka tidak KBM, mereka sih akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tapi di kami mereka keluar betul-betul karena latihan, dan ketika mereka keluar latihan akan membawa prestasi. Nah, seperti kemarin contoh Yidan dan Fadel yang mereka harus latihan dari bulan awal Agustus sampai dengan Oktober kemarin, otomatis banyak waktu untuk KBM mereka tersita. Nah, ini kita berikan layanan secara online. Jadi mereka, tapi khusus pada saat latihan di UN, mereka tidak boleh bawa HP oleh Coach Bima, itu kita mengunjungi. Jadi kemarin ada kunjungan dari kepala sekolah, kemudian ada beberapa guru yang ikut ke sana untuk mengunjungi anak tersebut gitu, dan kita motivasi. Nah, ini memang yang berbeda di SMA Mutu. Jadi anak latihan adalah hal yang biasa meninggalkan jam. Mungkin kita refleksikan dengan kemarin, mudah-mudahan nanti yang kita minta Coach Ali akan memberikan pendampingan pada kami. Kemarin menarik dengan project based learning tadi ya. Jadi anak-anak ketika ada project based learning, tidak harus pembelajaran di dalam kelas, itu cocok banget kayaknya dengan anak-anak KKU kami yang harus meninggalkan jam pelajaran jam-jam tertentu. Itu prestasi kami yang terakhir kemarin juga ada anak-anak Popwil itu sekarang masuk ke Prapopnas, itu kita kemarin DIY juara 3. Mantap. Ya, keren Bu Dewi, keren. Itu ada 3 orang yang mewakili.
itu untuk sepak bola. Kemudian ada juga kemarin yang kita juara se-Asia Tenggara untuk Hapkido itu juara Nah, 1. Alhamdulillah. Nah, kemudian dengan perguruan tinggi dengan lain itu kita laksanakan. Gimana Pak Coach? Putus-putus. Sudah lancar sekarang. Halo. Menjalin relasi dengan UMY. Itu mereka alhamdulillah Kelempar. Kelempar Bu Dewi. Ya, ini Jogja lagi hujan ya. Ya. Mungkin cuaca, jadi sinyalnya juga Bisa problem. dilanjutkan Pak Mumun? Pak Mumun mungkin bisa meneruskan. Halo Pak Mumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Kabarnya kurang jelas ya. Ya. Kameranya ini Nggak apa-apa tidak. Ustaz. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini mungkin ada beberapa kendala. Saya mohon izin untuk melanjutkan apa yang harus disampaikan Ibu Dewi. Kebetulan saya yang biasanya membantu Ibu Dewi untuk di kehumasan ya. Ini saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint Mawon Bapak Ibu, kayak gitu. Jadi tadi sudah disampaikan dari Ibu Dewi terkait PPT-nya bisa diperbesar nggak, Pak Mumun? Pripun Ibu? Diperbesar PPT-nya. Apanya Bu? PPT-nya di full screen, Pakai dipencet gambar gelas. Iya, ini sudah full screen Ibu. Belum. Di tempat saya sudah full screen. Coba saya ulang pakai HP lagi ya? Bu ya. Pakai HP ya? Oh, bukan. Ini pakai laptop kan? Bu. Oh, bisa. Iya. Oh, berarti belum bergerak. Sudah bisa atau belum ya Bu ya? Kalau di tempat saya sudah full screen. Sampun. Oke. Oh, ini Bu Dewi. Kalau di sini belum full screen, Pak. Oh iya. Di sini belum. Nah, ini kelempar. Coba di F5, Pak. Next, Pak. J. Ya. Next aja. Program yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 7 untuk selama ini. Nah, ini pembentukan tim promosi sekolah ya, Coach ya. Program promosi online dan offline, kemudian membangun kerjasama yang masif, dan berikutnya meningkatkan mutu layanan. Pembentukan promosi sekolah ini kami alhamdulillah membentuk tim promosi ya. Emang tim promosi ini memang yang harus solid, dapat bekerja sama dengan baik, komunikasi dan mampu bekerja tim. Dan alhamdulillah tim promosi kami kemarin meski kami merasa belum optimal ketika bekerja, saya dan Pak Mumun juga merasa kemarin ketika membuat PPT Pak Mumun bilang, apa sih Bu yang sudah kita buat kayaknya belum begitu maksimal. Iya sih. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman malam hari ini mungkin bersama dengan SMA yang lain, sekolah-sekolah lain dan pendampingan dengan Coach Ali ke depan SMA Muhammadiyah 7 dapat lebih mempromosi sekolah kita lebih gencar lagi dan lebih bagus lagi. Amin. Kemudian pola kerja yang efektif dan efisien, pembuatan rencana promosi yang dibuat bersama tim sekolah yang lebih planning, kemudian lebih terarah, itu akan kita laksanakan untuk ke depan. Kemudian teamwork yang mampu bekerja sama sangat efektif demi programnya promosi sekolah. Nah, ini yang akan kita bangun ke depan. Kita akan membangun teamwork yang lebih bagus, yang lebih efektif, lebih efisien. Dan teamwork ini nanti mungkin tidak hanya tim promosi sekolah adalah tim, tapi adalah seluruh GTK yang ada di SMA Muhammadiyah 7 kita libatkan. Seperti kemarin juga sebagian sudah kita terlibat untuk hampir 100% GTK kita terlibat dalam promosi sekolah untuk tahun kemarin. Nah, tahun ke depan
kita betul-betul akan libatkan 100%, artinya semua bertanggung jawab pada sekolah. Seperti kemarin ada teman-teman yang studi banding di Surabaya, sepertinya guru yang sertifikasi paling tidak minimal harus mencari siswa sebanyak 10 orang gitu ya. Nah, ini mungkin akan kita targetkan juga di SMA Muhammadiyah 7. Jadi minimal 1 guru untuk yang sudah sertifikasi itu untuk 10 orang. Nah, kemudian program promosi yang sudah kita lakukan kemarin memang online dan offline, seperti gencarkan melalui web, kemudian membuka ruang promosi melalui WA Group, melalui Instagram, Facebook, kemudian pendampingan yang terutama adalah pendampingan online education, branding, communication bersama Coach Ali. Ini saya merasa sangat terbantu karena di situ di WA itu ada berbagai macam sekolah dan di situ ada SMP juga. Nah, disinilah segmen SMA Mutu adalah SMP dan sangat terbantu sekali karena kita bisa berkomunikasi juga baik melalui grup maupun melalui Japri kepada guru-guru SMP yang ada di grup Education Branding Communication. Kemudian yang offline tentu saja sosialisasi tetap kita laksanakan, brosur, kemudian media cetak tetap kita laksanakan. Itu yang kemarin kita lakukan. Untuk ke depan, insya Allah tetap mohon pendampingan dari Coach Ali di era disruption ini yang memang sangat-sangat masif dan sekarang tidak cuma disruption, sekarang sudah ke era society di mana semua orang sudah melek IT dan kita semua harus seperti yang penjenengan tadi bilang bahwa kita semuanya harus sadar betul bahwa melek IT dan semua orang di tengah-tengah masyarakat semuanya sudah pegang Android. Nah, tidak cuma itu, jadi Android itu sudah menjadi betul-betul society, semua sudah mengglobal. Nah, ini harapan kami bisa memperoleh murid-murid yang lebih bagus lagi, yang berkualitas, baik itu spiritual, emosional, maupun prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Walaupun SMA Muhammadiyah 7 tahun ini ada peningkatan sekitar 58%, dari 105 menjadi 162 siswa, alhamdulillah. Namun ini pun pencapaian ini masih rasanya belum cukup puas bagi kami karena belum cukup puas karena siswa-siswa kami masih mungkin ada kualitasnya ada yang sudah bagus, namun ada juga yang masih belum sesuai harapan SMA Muhammadiyah 7. Dan namun itu pun masih kita syukuri, alhamdulillah. Artinya kita harus kerja keras bagaimana meningkatkan prestasi anak-anak didik kami. Ini memang perlu waktu, perlu kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk bisa meningkatkan mutu di sekolah kami, untuk meningkatkan siswa-siswa kami yang memang dari tingkat ekonomi pada saat ini adalah ekonomi menengah ke bawah untuk orang tuanya, kemudian masih banyak yang perlu dibantu, kemudian prestasi siswa juga mungkin menengah ke bawah, bahkan ada mungkin yang bawah banget. Nah, disinilah tantangan SMA Muhammadiyah 7 ke depan, bagaimana meningkatkan anak yang biasa menjadi luar biasa. Itu dibutuhkan guru-guru mutu yang mungkin yang sangat harus punya kinerja yang tinggi untuk menjadikan anak-anak mutu menjadi anak-anak yang luar biasa itu tadi. Nah, kemudian bagaimana membangun image masyarakat ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, sekolah lebih dahulu harus mempunyai ciri khusus pada program yang menarik. Nah, kalau kemarin itu ada KKO, ada MPS, dan masing-masing sudah mempunyai ciri. Yang reguler tahun ini, karena sekolah IT kemarin pelajaran IT oleh pemerintah itu dihapus, maka mungkin lab komputer agak terbengkalai, maka tahun ini akan mungkin ada satu kelas kita akan mempunyai keunggulan IT. Dengan pendampingan Bapak Ibu Guru sudah kita siapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 7 disiapkan untuk
pendampingan bersama UAD untuk meningkatkan pembelajaran berbasis IT. Dan yang kedua, memasifkan promosi terutama di tempat-tempat interaksi publik. Kemudian ada juga kita laksanakan lomba-lomba tingkat nasional, kemudian pengajian akbar, press conference, fasilitas publik yang disediakan oleh daerah, kemudian event-event besar yang sedang terselenggara saat ini, kita akan lebih masifkan lagi untuk promosinya, walaupun kemudian membuat berita-berita positif sekecil apapun untuk meraih hal-hal yang besar. Kemudian meminimalisir keluarnya berita negatif. Peningkatan pelayanan tambahan kepada siswa, orang tua, kemudian pelatihan, ada juga program Jumat Berkah, parenting, kemudian pada saat ini juga kita gencarkan tabungan surga untuk anak-anak, supaya anak-anak lebih peduli pada sesama. Itu coach yang mungkin dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 7 yang kemarin ini. Pak Mumun mungkin belum bisa share screen untuk foto-foto dan sebagainya. Sebetulnya ada brosur di sini, ada brosur sudah. Jadi kita pada saat ini sudah ada gelombang inden SMA Muhammadiyah 7 membuka gelombang inden untuk 3 kelas boarding, KKO dan reguler. Kemudian gelombang inden ini, ketika di gelombang inden kita bebas DPS atau bebas amal jariah bagi yang sudah mendaftar pada saat ini mulai dari bulan September kemarin sampai dengan bulan Desember kita bebas amal jariah. Kemudian SPP kita masih sama, masih sekitar 1 bulan 350.000. Daftar ulang masih sama dengan kemarin, tapi untuk KKO kemungkinan akan kita naikkan karena mungkin KKO ada program-program pelatihan khusus yang ada pendampingan khusus baik dengan KONI maupun UNY yang mungkin membutuhkan biaya yang agak besar. Begitu coach untuk SMA Mutu. Pak Mumun masih nanti belum PowerPoint-nya bisa. diletakkan di grup Bu Rohma. Pak. Nanti semua PowerPoint di-share aja nanti di grup ya. Baik. Sudah cukup Bu Dewi? Iya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu semuanya, SMA Muhammadiyah 7 ini adalah SMA yang berada di pusat kota Yogyakarta yang memiliki kompleksitas persoalan yang cukup tinggi sehingga membantu SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta ini bukan persoalan yang mudah. Banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan dan alhamdulillah Bu Dewi sangat antusias dan sangat terbuka ya. Meskipun beliau juga harus menghadapi banyak persoalan di dalam sekolah. Tetapi dengan semangat yang kita berikan bersama-sama, maka sekolah ini akhirnya tampil menjadi sekolah yang diperhitungkan.